Lantas kemudian dia berkata ayahnya, tujuannya adalah agar aku nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang umatnya meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Mu'tamir bin Sulaiman. Dia menyebutkan demikian karena sesungguhnya ia menginginkan mendapatkan yaitu rahmat dari Allah dengan berhusnudzon kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Ulama tadi menyebutkan, kembali ke kitab ini, ulama tadi kan menyebutkan sing jenengane husnudzon kepada Allah. Yang pertama, dia mengira, meyakini bahwa Allah bakal ngewehi rahmat, dan ini berbanding lurus dengan amalan manusia. Yang kedua adalah dia yakin, seyakin-yakinnya Allah bakal ngewehi pangapunten terhadap dosa-dosa yang ia lakukan. Sing jenengane husnudzon menurut ulama berarti ada dua penggalie. Sing pertama, Allah yakin nek Allah ngewehi rahmat, ini berbanding lurus dengan amalan soleh yang dilakukan oleh hamba. Yang kedua, bahwa manusia itu yakin kalau Allah kemudian akan mengampuni dosa-dosanya. Ini kan pernah disebut dalam hadis rahmat, sing jenengane Allah Subhanahu wa Ta'ala banget emane kangge menungsa. Rahmatnya itu lebih luas daripada langit dan bumi. Bahkan kalau dalam hadis yang panjang disebutkan, tatkala hamba itu berbuat satu dosa, lantas kemudian hamba itu memohon ampun kepada Allah karena dia yakin dia memiliki Tuhan yang maha pengampun, yang maha pengasih. Kalimatnya seperti itu. Ya. Jadi disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa itu sesungguhnya Allah apabila kemudian ada hamba berbuat satu dosa, Allah melihat nek ana hamba berbuat satu dosa, dan hamba itu yakin Allah ki maha pengampun, Allah ki maha rahman. Terus hamba itu kemudian berkata, astagfirullah ya Allah, maka Allah diampuni. Selang beberapa lama, hamba itu mengulangi dosa lagi, dan dia tahu lagi kalau sesungguhnya Allah memiliki zat atau sifat maha pengampun dan maha pengasih. Lantas hamba itu kemudian beristighfar lagi, ya Allah ampunilah aku, nang Allah ya diampuni. Lantas selang beberapa lama hamba itu kemudian kembali berbuat dosa. Dia mengetahui bahwasanya Allah yang maha pengampun dan maha pengasih, sekaligus dia juga yakin Allah yang akan mengazab dosa-dosa. Lantas hamba itu kemudian memohon ampunan kepada Allah, ya Allah aku memohon ampunan kepadamu. Lantas nak Allah diampuni meneh. Banjur Allah berfirman kagem kula panjenengan sedaya, ya bena Adam, wahai anak manusia, keturunan anak Adam, i'mal masyi'ta, silakan kau beramal apa saja, bebas, selama engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa panjenengan. Mulane husnudzon kepada Allah diantarane panjenengan kita yakin Allah bakal ngampuni dosa-dosa sampean. Apa meneh nek kula panjenengan sedaya hari kalane garep ninggal, sampean wis ditindiki nang tangga teparo, nang dulur jenengan wis nang tempat tidur, iki jenengan kudu yakin Allah bakal ngampuni dosa-dosa. Niku kados mengaten karena ada larangan di dalam hadis Nabi, ada larangan ojo ngasih pisang-pisang kulo panjenengan sedaya ninggal atau nilang kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada
Allah, yaitu yakin dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, dia yakin akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liku katos mengatakan, "Teneng jenengan suatu saat memiliki tiang meriang, ya kayak kue. Bisa rasa khawatir kang, panjenengan insya Allah dosane nggih dikabulaken, dinapunten, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini kalau menurut penjelasan dari ulama kita. Dan sekarang penjelasan dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Mu'tamir bin Sulaiman dia berkata, ayahku berkata ketika dia akan meninggal dunia. Jadi Mu'tamir bin Sulaiman dheweke cerita ari kalane bapak kegarep meninggal. Tatkala kemudian ayahnya mau meninggal, dia berkata kepada Mu'tamir yang anaknya itu, ayahnya terus ngomong ambil Mu'tamir, wahai Mu'tamir, ceritakanlah berbagai keringanan kepadaku. Wahai Mu'tamir, ceritakanlah itu segala keringanan kepadaku. Maksudnya tatkala hari kala meninggal, dheweke jaluk diceritani, jaluk hadis-hadis Nabi, jaluk kabar-kabar dari ulama-ulama dulu yang menceritakan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, dan luasnya rahmat Allah, luasnya pengampunan Allah. Terus dheweke ngomong menganake, tolonglah bacakan untukku hadis-hadis yang mengandung rahmat dari Allah yang cukup luas. Bacakan untukku hadis-hadis Nabi yang banyak menceritakan tentang kemahabesaran ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja malah dibedeni. Iku dibedeni neraka ya wisisan. Itu maksudnya. Lantas kemudian dia berkata ayahnya, tujuannya adalah agar aku nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Mu'tamir bin Sulaiman. Dia menyebutkan demikian karena sesungguhnya ia menginginkan mendapatkan yaitu rahmat dari Allah dengan berhusnudzon kepada Allah. Dan berikutnya Ibnu Katsir, ini Ibnu Katsir, dia meriwayatkan salah satu ayat Al-Quran di mana Ibnu Katsir menyebutkan pula riwayat dari Haywah bin Shuraih. Jadi telah memberitahu kepada kami Haywah bin Shuraih dari Abi Sohar, dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi, berarti dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi. Qala berkata, yaitu Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi, dia berkata, idza istanqangat nafsul abdi ja'ahu al-malaku wa qala assalamu alayka waliyullahu Allahu yakra'u alayka salamu. Kata Muhammad bin Qurzi, apabila terkumpul nafas hamba tatkala dia meninggal di mulutnya, apabila nafas hamba berkumpul di mulutnya tatkala meninggal, berarti ini menunjukkan ari kalane nyawane wis munggah, seakan-akan kemudian ruhnya itu hendak keluar terlepas dari jasadnya. Apabila kulo panjenengan sedaya pernah ningali ari kalane wong garep meninggal. Makanya kemudian dalam hadis ini, maka tatkala kemudian nyawa itu telah berkumpul di mulutnya, nafas itu telah berkumpul di dalam mulut seorang hamba, ja'ahu al-malaku, lantas kemudian malaikat maut datang. Malaikat maut terus teka. Lantas malaikat maut kemudian berkata kepada hamba itu, assalamu alayka waliyullah, keselamatan untukmu wahai wali Allah. Jadi ini jenengan garap meninggal,
ucapannya malaikat seperti itu jenengan ki wong bejat. Sampean suatu saat meninggal, malaikat maut langsung ucap jenengan, Assalamualaikum ya waliullah. Panjenengan berarti termasuk bejat. Itu maksudnya. Lantas dia malaikat pun berkata pula, Allahu yakra'u alaikas salam. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi itu, dia telah menyampaikan salam kepadamu. Ini malaikat maut nekani panjenengan, mulai sanjang kados meraku, woi panjenengan adem banget nang mana. Amargi nopo malaikat mulai ngucap bahasanya bagus, ngucapna salam, dongakna keselamatan dumateng panjenengan. Terlebih Allah yang memiliki langit dan bumi, menciptakan manusia, dia juga berkata melalui malaikat maut, Allah menyampaikan salam dumateng panjenengan, hei hamba Allah. Kayak ngapa senengnya kampean? Mulai lucu-lucu, sampean cukane ningali ana wong mati nekatre wong beriman, terus banjur metu iduwe. Sampean bener menangi? Kene ana wong mati lucu-lucu cukane metu iduwe wong beriman. Kayak janjane jenengan sing isi sehat, sing dadi anak putune aja GR jenengan sing ditangisi. Boleh jadi mungkin dia menangisi karena entuk berita kabar gembira kan malaikat maut dan mendapat salam dari Allah. Mulane banyu iduwe metu. Kan ini pernah disanjang nah. Ciri-ciri wong beriman ninggal, ciri-ciri wong beriman ninggal nek betul iman karena telu. Siji keluar keringat di dahi, yang kedua yaitu kemudian dia meneteskan air mata di ujung pandangannya, yang ketiga hidungnya mengembang, bolongan hidungnya ngembang. Maksudnya nek banyu iluwe wis metu terus banjur nangis minsak diikuti oleh bolongan hidungnya mandan ngembang. Contohnya sampean nek nangis minsak hidungnya melu ngembang apa mboten? Apa terus ningkup hidungnya siapa jajal? Sama kan ya nek jenengan nangis minsak banget sedih diikuti irunge bolongane ngembang. Mulane wong beriman pada saat itu mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, karena kita tahu yang namanya ujian terbesar di dalam kehidupan orang beriman ataupun kehidupan manusia yang ada di dalam kehidupan dunia itu tatkala prosesi dia meninggalkan dunia. Apakah dia membawa iman atau tidak membawa iman? Insya Allah penjelasan ayat ini disebutkan di dalam nanti surat Al-Nahl ayat 16, surat 16 ayatnya 32 pada pertemuan insya Allah berikutnya yang akan datang insya Allah. Nanti ada penjelasan dari Ibnu Katsir dan dari ulama-ulama terhadap pembahasan kalimat yang kedua, hadis yang kedua. Ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan Yani Wisman dan Padang. Ya, monggo. Iya, betul. Iya. Ibaratkan rambut di belah bumi. Iya. Kayak kita orang yang beli apa itu melewati rambut di belah bumi. Wong kering aja sulit. Iya. Terima kasih. Iya. Ya emang kayak gini. Dalam bahasa hadis, ini dalam bahasa hadis ya, kalimat sirat itu diantaranya beberapa. Satu kalimatnya siratun, artinya jalan. Nanti ada kalimat jisrun artinya itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Jadi esok tatkala manusia berkumpul semuanya di padang mahsyar, terus wis menyaksikan hewan-hewan diadili oleh Allah, dikisos. Hewan singa sing pernah menerkam yaitu pernah menerkam kijang di dunia, ngesuk gantian kidangnya kon nerjang singa, dan itu disaksikan oleh manusia hukum kisos hewan-hewan. Tatkala hewan-hewan itu semuanya dikisos rampung, hewan-hewan semuanya itu dijadikan gundukan tanah.
Begitu jadikan gundukan tanah, wong-wong kafir pada delem, terus pada ngucap wondene aku dadi lemah baik. Diabadikna nang Al-Quran surat An-Naba ayat 40. Nek kowe wis rampung kabeh niku begitu wis rampung menungsa digiring mengarah bakal sing jenengane neraka jahanam. Ari kalane digiring neraka jahanam ditekakna disit. Begitu ditekakna menunjukkan gedene di neraka jahanam gen duweni 70.000 tali kendali. Satu tali kendali ditarik oleh 70.000 malaikat yang menariknya. Berarti sing menarik neraka jahanam malaikatnya jumlahnya 4,9 miliar malaikat. Ini menunjukkan gedene neraka jahanam. Begitu wis teka sampai benar-benar neraka jahanam kita teka, maka semua manusia yang beribadah ataupun tidak beribadah, sing ngaji ataupun tidak pernah mengaji, sing Islam ataupun yang kafir, yang syirik ataupun yang bertauhid, semuanya sama. Gune ngucap, ya Allah, wondene aku dikembalikan ke dunia saja. Gue nembe weruh jahaname. Menungsa kapian pada ngucap, ya Allah, wondene nyung balik bae mengdunya. Apa mending wong sing ora tau ibadah, kira-kira ngucapnya kayak apa? Ki nembe ndeleng neraka jahanam. Begitu neraka jahanam iku teka, wis wong-wong ya wis ngomong kados mekaten, terus banjur nang Allah diletakkan jembatan di atas neraka jahanam. Berarti posisine jembatannya nang dhuwure neraka jahanam. Engko nek panjenengan bisa ngliwati jembatan kuwe, penghulune atau penghujungnya adalah mlebet mengsuwargi. Nek panjenengan ora bisa ngliwati, jenengan kecemplung neraka. Sehingga pembagian orang beriman yang melewati jembatan itu, manusia yang melewati jembatan itu, ana sing durung liwat nang malaikat wis dicekel diontalan neraka. Ki sing jenengane mlebu neraka tanpa hisab. Namun dibilang dalik, berarti ana wong mlebu neraka tanpa hisab. Begitu iku cekel nang malaikat cemplungan. Ki jenengane mlebu neraka tanpa hisab. Dan begitu tiba kan neraka, tiba netok malaikat dhuwur tekan ngisor, dia butuh waktu 70 tahun. Tiba netok uripe nang alam dunya mung sewidak tahun. Dia tiba tok nang jujul sih. Lalu itu wong naudzubillah. Ini ya. Terus nanti ada manusia yang lewat jembatan Sirat itu seperti kilat. Ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti naik onta, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak, bahkan ada yang tertatih-tatih. Ia harus hampir-hampir tenggelam atau terjun ke neraka, tapi akhirnya selamat juga. Tapi ada yang kemudian tertatih-tatih, kemudian ia terjerumus di dalam neraka. Semuanya ini tergantung dengan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Terus jenengan takon, apakah bagaimana sifat yaitu jembatan Sirat itu? Apakah betul rambut dibelah 7? Sing paling sohe terkait masalah jembatan Sirat itu adalah sebelum menungsa liwat, nanti nabi-nabi liwat disit. Di dalam jembatan itu sifatnya satu, terdapat besi-besi pengait. Sampai ngerti besi-besi pengait? Jadi besi sing kaya ana patise. Nah iki nyamber-nyamber. Jadi di samping gue sifat jembatannya cilik, gue ana besi pengaitnya yang menyambar-nyambar. Sehingga tatkala nabi-nabi pada liwat, nabi-nabi pada ngomong, salim, salim, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Dan lantas, apakah betul rambut seperti rambut yang dibelah 7? Ya, memang ada hadis yang menyebutkan demikian. Ada hadis pula yang menyebutkan seperti pukulan 300 pedang yang tajam.
Terus apakah boleh kemudian manusia bisa melewati itu? Ya bisa, karena tergantung amalan soleh mereka. Nah, amalan soleh sing paling banter ngliwati jembatan sirat adalah tauhid. Ya, sampai nek tauhid dulu, maka nguning liwati jembatan itu seperti kilat. Muslus nek seperti nek tauhid kula panjenengan nah, insya Allah kajian ingkang berikutnya ya kena berarti membahas masalah jembatan sirat supaya jelas. Insya Allah nggih ning emutna jenengan iya pak pesen mung pakatno nyesuk nisan lagi dirane anu napa Pak Udito niku ken bahas masalah jembatan sirat iku ya. Mangga tak doakan kita gue takut naik itu lu jawab tuh malah udah jawab nanti sejam terus sampai dia kan nggak ada segala yang mau ditanyakan lagi mungkin nek tiang situ lah pada mendengar masalah apa yang balik kabe apa iya ini ada curiga apa anu apa mungkin gombalannya kayak apa dia baik rumah ada ya nih siap ya. Nahnu bihadza majlis ta'lim wa tawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sehat bang. Assalamualaikum, sehat bang. Apun, kasih.